Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawab salamnya ini masih nggak kompak nih ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita yang jawab salam, Allah mudahkan masuk surga, amin. Jadi ciri-ciri orang yang masuk surga biasanya mukanya bercahaya. Ini saya lihat semuanya hadirin hadirat mukanya bercahaya semuanya. Jika diantara karena adalah cahaya lampu ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak JM, Dr. JM Muslimin, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Ahmad Fauzi selaku Senior Vice President Human Capital BSM, dan yang sama-sama kita muliakan Ibu Yuli, tadi saya lupa namanya, Dewan Guru apa tuh ya, Perbankan Syariah Indonesia gitu ya. Alhamdulillah guru ada dewannya. Ya mudah-mudahan semuanya guru-gurunya pada paham tentang ekonomi Islam dan masyarakat kita terutama siswa-siswinya pada paham semuanya tentang ekonomi Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Direktur Pusat Pengajian Ekonomi Islam, mohon maaf beliau tidak hadir karena sedang ada acara di luar. Jadi saya atas nama Sekretaris Umum ingin menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada adik-adik dari pengurus lisensi Lingkar Studi Ekonomi Islam, kemudian juga teman-teman POSEI yang melaksanakan WISER, yaitu Week of Syariah Economic Exhibition Witar Hidayatullah Jakarta, yang dilaksanakan beruntun ini. Tanggal 5 sampai 8 Maret, yaitu hari Rabu sampai Sabtu. Yang kalau kita lihat beraneka ragam, tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia termasuk Ketua Lisensi, yaitu yang hari pertama dan seterusnya sampai seminar 1 dan seminar kedua. Seminar 1 yang bicara nanti diantara dari BSM dan teman-teman dari guru. Peran institusi pendidikan dalam mencetak SDM ekonomi Islam yang handal, kreatif, dan amanah. Perlu diinformasikan ternyata banyak proyeksi tentang SDM, sumber daya manusia yang syariah ini masih sangat dibutuhkan. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad Fauzi, masih timpang nih, bahwa SDM yang dibutuhkan sangat luar biasa. Bahkan proyeksi Bank Indonesia tahun 2020 akan menyentuh SDM syariahnya itu 200.000 SDM. Sedangkan dalam catatan Profesor Suroso, perguruan tinggi di Indonesia itu tidak melebihi dari angka 1.000 atau 6.000 dalam setahun. Masih banyak dibutuhkan dalam SDM yang syariah. Mereka paham tentang syariah, mereka paham tentang praktik dalam ekonominya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang diinformasikan, ada kawan-kawan saya memberikan gambaran. Kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, jangan hanya bicara tentang perbankan syariah saja. Karena ekonomi syariah tidak ada kaitannya dengan hanya bank syariah. Masih banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu dikategorikan adalah ekonomi syariah, ekonomi Islam. Termasuk kalau kita mencari rezeki yang halal, itu termasuk ekonomi syariah. Makanya saya membaca tulisan Profesor Kiai Ali Mustafa Yakub. Dia membuat pantun, ada hal yang menarik buat kita semuanya. Dia menyatakan sudah ada bawal, kenapa harus pilih tiram? Sudah ada rezeki yang halal, kenapa harus mencari rezeki yang haram? Di antaranya dengan sistem bagi hasil, kenapa harus mencari yang bunga? Dilanjutkan dalam pantunnya itu, kalau siput tiram itu menyebabkan kaki bengkak-bengkak. Kalau kita mencari, mengkonsumsi rezeki yang haram, maka doa kita akan tertolak. Na'udzubillahi min zalik. Jadi secara sederhana, ekonomi Islam itu tidak hanya berkaitan dengan perbankan syariah saja. Walaupun alhamdulillah
tahun 2013 dalam catatan laporan perbankan syariah BI, maka mencuat angka luar biasa sekali. Dari sisi perbankan syariah saja, baik itu GUS, Bank Umum Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah, kemudian BPRS, itu tercatat data kurang lebih 235 triliun rupiah. Yang sangat luar biasa walaupun market share-nya dibandingkan dengan perbankan konvensional itu masih jauh, yaitu 4,8%. Tapi alhamdulillah, rekening yang sudah dimiliki di bank syariah beraneka ragam. BUS itu yang diantara tadi nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Pak Ahmad Tauzi, BSM, Bank Syariah Mandiri. Tapi mohon maaf ini Pak Ahmad Tauzi, sering orang menyelewengkan namanya BSM. Apa itu BSM? Bank Serba Murabahah katanya. Jadi banyak sekarang BUS itu kan ada 11 diantaranya BSM. Bank Syariah Mandiri, ada juga BCA Syariah sudah menerapkan syariah. Makanya ada juga diselewengkan, apa itu BCA? Bank Syariah Asia. Bank Syariah Asia. Ada juga yang BUS itu BTN. BTN itu apa? Bank Tabungan Negara. Kalau dulu menerapkan prinsip dengan bunga, sekarang mereka menjadi sistem bagi hasil dengan sistem murabahah, margin, maka dirubah namanya BTN. Apa itu BTN? Bank Taubatan Nasuha. Jadi sudah berkembang. Jadi bukan hanya dari sisi perbankan syariah kalau kita bicara tentang ekonomi Islam. Bicara tentang ekonomi Islam juga bicara tentang saham, obligasi syariah, reksadana syariah. Dalam catatan di di Bapepam dan catatan di berbagai macam pasar modal syariah, ternyata sekarang itu perusahaan syariah, security syariah itu luar biasa. Sudah menguasai di Indonesia. Dalam catatan yang ada bahwa kurang lebih 64,8% saham syariah itu sudah menguasai di Indonesia. Yaitu dari total saham yang dimiliki perusahaan-perusahaan Indonesia, itu kurang lebih 483 saham. Tapi yang sudah menerapkan syariah sangat fenomenal, yaitu 313 perusahaan syariah. Ini yang sangat luar biasa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Karena kenapa? Ternyata kalau kita menerapkan sistem syariah diantara dengan sistem bagi hasil, itu bebas dari yang namanya krisis ekonomi dan moneter. Saya dulu menulis skripsi saya tahun 2001, itu saya menyimpulkan bahwa ternyata dengan sistem bagi hasil bisa menyelamatkan bank syariah, terutama waktu itu bank muamalat, terbebas dari krisis. Karena waktu itu bank-bank negeri, bank-bank pemerintah, seperti bank-bank yang raksasa, yaitu bank ekspor-impor, BPN, BP dan sebagainya, mereka hancur walaupun dapat bantuan dari BLBI. Bantuan likuidasi Bank Indonesia. Tapi bank syariah satu-satunya waktu itu bank muamalat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi tetap eksis. Bahkan bank eksis dan lain sebagainya dilebur. Di merger menjadi yang sekarang Bank Mandiri. Bank Mandiri yang menjadi sekarang adalah bank raksasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang krisis di dunia ini kurang lebih 20 krisis. 20 krisis sekarang alhamdulillah kita bisa lihat di Indonesia 97-98 itu krisis berawal dari Thailand. Indonesia karena bank muamalat bebas, akhirnya lahirlah undang-undang baru muncullah di antara BSM. Walaupun BSM lahirnya kedua tapi bisa mengalahkan yang pertama. Ini yang kita berikan apresiasi untuk Bank Syariah Mandiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang saya ingin sampaikan, kalau bicara tentang ekonomi Islam jangan hanya bicara tentang bank syariah saja. Saya belum lama ini menghadiri International Islamic Philanthropy yang dihadiri kalau bicara tentang masyarakat ekonomi Asia Tenggara, ternyata dalam bidang filantropi zakat itu sudah mereka bersatu padu melaksanakan kegiatan-kegiatan Singapura, Brunei, Malaysia dalam bidang zakat dan lain sebagainya. Artinya ekonomi Islam bicara tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Demikian halnya pegadaian syariah. Bicara tentang sekarang yang hotel aja, bisnis itu udah ada syariahnya. Ada yang pernah dengar ada hotel yang syariah? Hotel Sofyan syariah.
Dan yang sekarang lagi diusung itu ada kolam renang syariah. Nanti bingung itu. Kolam renang syariah apa pakai jilbab, apa pakai mukena. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ekonomi Islam untuk ke depan bisa bersaing bersama-sama dengan Asia Tenggara, ya harus minimal kita sendiri. Dalam catatan dunia saja, Amerika Serikat ternyata terkena krisis karena menerapkan sistem bunga. Karena mereka sebagai negara kapitalis ternyata terkena imbasnya. Gara-gara terkena krisis ekonomi moneter yang kacau balau, ada manfaat yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang berkulit hitam, giginya putih itu bisa terpilih jadi presiden kan? Nah, makanya ada guyonan, apa yang di luarnya hitam, dalamnya dalamnya hitam, luarnya putih. Pak Obama masuk gedung putih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya 2011 pun juga sama, di Eropa krisis ekonomi karena menerapkan sistem bunga. Tapi lagi-lagi kebanyakan para dunia, para penulis, para pakar menyatakan the death of economy, kematian ekonomi kapitalis, diantara menjadikan solusi bank syariah dengan sistem bagi hasil. Ternyata negara Amerika sendiri sudah menerapkan, yaitu Citibank memiliki unit usaha syariah. Kemudian Lariba Bank, bank-bank dunia pun menerapkan sistem syariah. Bahkan dalam catatan penelitian di Mangga 2 itu ternyata nasabahnya, bisa nanti dijelaskan oleh Pak Ahmad Fauzi, itu ternyata mayoritas bank syariah di Mangga 2 adalah nasabahnya non-muslim, Chinese. Karena kenapa? Bunga itu juga diharamkan bukan hanya di Indonesia Islam, tapi oleh berbagai negara, oleh berbagai agama dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencermati lagi-lagi Week of Syariah Economic Exhibition, saya ucapkan selamat kepada teman-teman lisensi yang mau menerapkan. Karena lagi-lagi agar ekonomi syariah ini bisa membumi, perlu adanya sosialisasi, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga kita bisa mencermati sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfahum linnas. Pertanyaannya, bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat? Resepnya diantaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, khairun nas aqrahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu pengetahuan, karena mereka belajar, mereka ikut lomba kompetisi esai ekonomi Islam, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat. Sekali lagi, kami atas nama pengurus Pusat Pengkajian Ekonomi Islam UIN Jakarta mengucapkan selamat kepada teman-teman lisensi dan kepada seluruh peserta. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedah, tamat dah. Nanti mungkin akan dibuka oleh Pak Dekan ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.